wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekolah alhamdulillah kita panjatkan para pemirsa sekalian di channel PRN Usaha Baru yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari puasa yang ke-9 ini kita masih dapat mampu melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala aktivitas amalia ibadah puasa yang kita kerjakan pada hari ini terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita kasih Allah Subhanahu wa taala bina syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta sahabatnya, keluarga kita, umatnya. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang bersabda, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi penolong, pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Rasulullah SAW merintahkan kepada kita membaca Al-Quran, bukan menghafal, tapi membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, orang-orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran akan menumbuhkan mahabbah, kecintaan dia terhadap Al-Quran. Kemudian bagaimana caranya? Kalau kita malas, ketika malas membaca Al-Quran, maka yang pertama, ketika kita malas, kita ingat bahwa Al-Quran itu pemberi syafaat bagi kita. Syafaat itu artinya penolong kita ketika tidak ada lagi orang-orang yang menolong kita di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu orang manusia sibuk, teman lari dari saudaranya. Tidak ada lagi teman yang ketika kita di dunia, teman dekat kita tidak akan bisa menolong kita nanti di akhirat. Ayah dan ibu lari dari anak-anaknya, seorang istri lari dari anak-anaknya. Masing-masing manusia pada hari itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Hanya satu harapan kita, orang-orang yang senantiasa mendawamkan Al-Quran, orang-orang yang mencintai Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi syafaat bagi dirinya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di bulan suci Ramadan ini kesempatan kita, banyaklah membaca Al-Quran, hatamkan Al-Quran dengan baik, baca Al-Quran sampai Al-Quran itu menjadi sosok, sampai Al-Quran itu benar-benar masuk dalam hati kita dan menjadi hal yang paling kita cintai. Karena ashabihi, sahabat, kita bersahabat dengan Al-Quran, kelak sahabat tidak akan pernah melupakan sahabatnya. Hari ini kita rajin membaca Al-Quran, maka kelak yakinlah Al-Quran itu akan memberi syafaat pada kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika kita malas membaca Al-Quran, maka yakinlah pada diri kita bahwa Al-Quran yang kita baca, setiap hurufnya itu mendatangkan 10 kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Rasul mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, masing-masing bernilai 10 kebaikan. Itu di luar bulan Ramadan. Di bulan suci Ramadan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat, bahkan lebih banyak daripada itu. Setiap huruf yang kita baca mendatangkan kebaikan, ganjaran pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita datang kemalasan membaca Al-Quran, maka ingatlah bahwa kita akan wafat, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan lagi? Selagi kita masih diberikan kesempatan umur, kesempatan usia Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan ini, marilah kita buat target
paling tidak kita mesti menghatamkan Al-Quran. Setelah kita menghatamkan Al-Quran, kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Kita mengamalkan isi kandungan ajarannya, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dalam kehidupan dunia karena berpegang teguh kepada Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, aku tinggalkan dua perkara yang jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kita akan selamat. Ya, pertama adalah Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan di Ramadan kali ini, di sisa Ramadan kali ini, kita memperbanyak membaca Al-Quran, sehingga semoga kelak Al-Quran yang kita baca akan menjadi penolong kita, akan menjadi sahabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menolong orang tersebut sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan syafaat Al-Quran yang dibacanya ketika di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita menjadi orang yang sahabat-sahabat Al-Quran, menjadi orang yang ahli Al-Quran, membaca Al-Quran. Syukur-syukur kita mampu menghafal Al-Quran. Semoga di Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepanjang umur pada kita, kesehatan, sehingga kita mampu menjalankan segala aktivitas amal ibadah kita di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian jemaah sekalian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.